530 juta. 600 juta. Ayah, 1 miliar, asalkan batu mentah ini berhasil dibeli. Kita bisa dapat dana besar untuk bangkit kembali. Ayah, jangan dengar adik. Batu ini akan menghancurkan keluarga Tang. Mulat Sayal. Keluarga Tang punya anak keberuntungan. Yu Chen Yang Jamin, Beli Pasti Kaya Raya. Batu ini dari tambang Houjiang, kulitnya padat dan halus. Ular melingkar, bunga pinus penuh, jendela buka tepat di ular. Hijau terang dan tembus, jelas jenis kaca, hijau kaisar. Penampakan naga batu seperti ini. Jangan bilang di Jiangcheng, bahkan seantero negeri. Juga langka 10 tahun sekali. Ayah, aku bicara benar. Kakak, sejak keluarga Tang mengangkatmu, Ben Kana Kessel Teras Datang, Jangon Halangi Kami Kari Riziki. 1 miliar, batu ini pasti milik keluarga Tang. Keluarga Tang benar-benar royal. Kecuali dalamnya sempurna, hijau kaisar murni. Kalau ada retak sedikit, bisa bangkrut total. 1 miliar sekali, terjual. selama keluarga Tang melelang dengan 1 miliar. Batu mentah hijau kaisar, butuh jasa potong di tempat? Potong. Di sini saja, biar orang-orang kampungan. Lihat bagaimana batu giok kualitas top terlihat. Keluarga Tang punya anak keberuntungan sepertimu. Sebentar lagi jadi orang terkaya dunia. Sial terus-menerus. Keberuntungan keluarga Tang sudah habis sama sekali. Tang Jingran. Kau lihat baik-baik, bagaimana aku menemukan harta karun. Langka di dunia giok. Batu. Jendela bagus begini, tak ada hijau sedikit pun. Keluarga Tang menggadaikan semua aset. Hanya dapat batu tak berguna. Yu Chen, bukannya kau bilang batu ini akan keluar hijau kaisar top? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Keluarga Tang habiskan harta, cuma dapat batu marmer. Menyedihkan si sekaligus menggalakan. Batu. Kuma batu biasa. Aku mau. Untuk apa aku mau batu tak berguna ini? Keserbutan membutakan mata. Akibat ulah sendiri. Kau pembawa sial, kau hancurkan keluarga Tang. Teguh dalam kesesatan. Kau berani memukul Yuchunku. Aku akan mencekikmu, sumber bencana. 1 miliar, kembalikan 1 miliarku. Orang tua seharusnya tidak pernah membawamu pulang. Pembawa sial. Pergi sana. Sepanjang hidup ini untuk membalas kebaikan kakek Tang. Nyawaku pun ikut tertaruh. Jika bisa mengulang, aku takkan pernah. Tang Jingran. Ban Gun. Hanya tider sepanjang hari, anak tak berguna. Anak kendangku sedra pulang. Cepat siapkan hadiah. Tang Yuchen kembali. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali saat Tang Yuchen asli. Dibawa pulang ke keluarga Tang. Musim dingin tahun itu. Aku yang menemukanmu. Dari tumpukan salju, aku tahu kau bukan.
Anak biasa. Kumohon. Jaga warisan keluarga Tang. Budi menyelamatkan nyawa. Ku balas dengan ini. Satu biji bodhi, tangkal satu bencana besar, biji habis. Budi terbayar lunas. Maksud kakek adalah, aku harus mengangkatnya. Menggantikan Yu Chen yang hilang. Saat bersumpah dengan tasbih, aku telah mengikat nasibku dengan keluarga Tang. Sebelum biji habis, aku tak bisa pergi. Keluarga Tang juga takkan runtuh, masih 5 kesempatan. Setelah 5 biji bodi ini jatuh, hutang budi lunas. Aku benar-benar bebas. Aduh. Aduh. Yu Chen, tahukah kau, baru saja pulang. Kita dapat pesanan bahan batu senilai 1 miliar. Ayahmu sedang di pesawat untuk tanda tangan kontrak. Kau benar-benar anak keberuntungan keluarga Tang. Pesanan bahan batu 1 miliar, rezeki keluarga Tang ini. Jelas-jelas ini hasil dari mengorbankan 1 miliar milikku. Sekarang malah diklaim sebagai jasa si pembawa sial ini. Sungguh konyol. Sejak kecil, guru spiritual bilang aku orang yang penuh berkah. Bisa membawa keberuntungan bagi orang sekitar, asalkan kalian setulus hati. Berdoa daripada aku, pasti bisa meraih kesuksesan dengan bantuanku. Membuat keluarga Tang semakin makmur. Baiklah, baiklah. Bu, di luar panas sekali. Ayo kita cepat bawa Yu Chen. Masuk lihat rumah barunya. Ayo pergi. Si pembawa sial ini masuk, keluarga Tang akan binasa. Yu Chen. Si pembawa sial ini masuk, keluarga Tang akan binasa. Kakak, kau iri padaku ya? Tidak mau aku si anak keberuntungan pulang ya? Dia dikelilingi energi negatif, benar-benar magnet malapetaka. Membiarkannya masuk keluarga Tang sama saja menggali kuburan sendiri. Kau takut aku kembali mencabut nyawamu ya? Kakak, aku tidak tahu salahku apa. Aku pulang ke keluarga Tang hanya ingin mengakui leluhur. Aku tidak akan merebut kasih sayangmu. Tang Jingran, kau pikir kau siapa? Baru pertama kali masuk, Yu Chen sudah kau perlakukan buruk. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tang Jingran, Yu Chen baru saja pulang hari ini. Kita harus memanjakan dia, jangan kau tunjukkan. Sikap sok kuasano. Puh. Kakak, Tak kusangka keluarga ini sangat tidak menyambutku. kalau begitu, lebih baik aku pergi. Daripada nanti disingkirkan kakak. Yu Chen, jangan bicara sembarangan, kakak akan membelamu. Kau, Kalau kalian mau bunuh diri, aku tidak peduli. Siapa berani sentuh aku lagi? Akan kubicarakan. Tang Jingran, kau anak neraka. Dasar tidak tahu terima kasih, nanti kita bicara lagi. Aduh Yu Chen, ayo cepat pulang. Asal aku dapatkan pesanan bahan batu sebesar 1 miliar ini, keluarga Tang tidak hanya bisa menutupi Kerugian selama ini, tapi juga menguasai penuh. Pasar batu giok di Jiangcheng, jangan sampai gagal.
Ang Yuchen baru saja kembali. Langsung membawa bencana bagi keluarga Tang. Setelah kesempatan yang tersisa habis, aku sudah memenuhi janji. Tidak akan terkena efek balik lagi. Aku masih hidup. Penumpang yang terhormat, karena pesawat melewati area badai petir. Untuk Benjamin Keselamatan Semua Penumpang, kami akan kembali. Sial, baru lepas landas, sudah ketemu kecelakaan pesawat ini. Kalau kembali ke Jiangcheng untuk perbaikan, pesanan 1 miliar yang baru kudapat. Tidak akan bisa terkejar. Wah. Ini dia mobil sport kelas atas, desain aerodinamisnya. Wajah depannya yang ekstrim, keren banget. Kakak, aku iri padamu, bisa nyetir mobil sport sekeren ini. Tidak seperti aku, susah payah kembali, bahkan tidak punya kendaraan yang layak. Yu Chen, ibu kurang pertimbangan, terburu-buru jadi tidak sempat menyiapkan. Kalau begitu, ibu akan memutuskan untuk Jingran. Mobil ini diberikan padamu. Benarkah, Bu? Aku sayang kamu. Kakak, ibu memberikan mobil sport ini padaku. Kamu tidak keberatan kan? Keberatan? Masa sih? Kalau kamu bersujud memberiku 100 kali hormat, aku bisa memberikan mobil ini padamu. Yu Chen, Kalau kalian berdua terus mendekatinya, hati-hati bencana besar. omong kosong. Jangan menyebar fitnah di sini, kalau tidak. Jangan salahkan ibu mengusirmu keluar. Bu, aku sudah suruh pembantu memasak meja penuh hidangan lezat. Untuk menyambut Yu Chen kembali, jangan biarkan dia makan di meja. Biarkan dia lapar beberapa kali baru akan diam. Ayo pergi. Sayang, tendanganmu ini, aku akan membuatmu Membayar 1000 kali lipat. Kakak. Lin Lin. Satu manik lagi hilang, keluarga Tang tinggal punya 3 kesempatan. Lin Lin, baru saja untung Yu Chen menghentikanmu. Kalau tidak, kamu benar-benar akan hancur lebur, sepertinya Yu Chen. Benar-benar pembawa keberuntungan keluarga kita. Menurutku rak itu jatuh karena kamu ini. Sialan pembawa sial, jangan dekat-dekat aku lagi. Ayah. Aku kasih tahu kalian, hari ini, bikin aku kaget setengah mati. Lin Lin, kamu kenapa? Ayah, aku baik-baik saja, cuma hampir tertimpa rak. Cuma lecet sedikit. Anak angkatmu yang baik itu bilang kita akan mengalami bencana keluarga. Ayah hampir tidak bisa melihat Lin Lin lagi. bencana keluarga. Aku ceritakan ya, aku naik pesawat itu. Tiba-tiba kehilangan kendali, langsung terjun bebas. Aku juga hampir tidak bisa pulang. APA? Kebetulan sekali. Berselang. Sejak Yu Chen pulang, segala urusan kita Seperti dipermudah. hari ini, aku menandatangani kontrak senilai 1 miliar. Semoga Yu Chen melindungi ayah. Agar perjalanan menandatangani kontrak berjalan lancar, tanpa Masalah apapun. Kalau keluarga Tang butuh bantuan, aku akan membantu mereka. Barang koleksi kakak baru-baru ini rugi 10%. Yu Chen, kamu harus membantu kakak, ya? Perusahaan ibu ada masalah dengan persetujuan material bangunan. NAK, kamu harus membantu ibu melewati kesulitan ini. Baik. Jangan-jangan APA yang dikatakan Jingran benar? Kita benar-benar akan mengalami bencana keluarga. Selama ini, keluarga Tang mengejar perkembangan. Terlalu banyak karma yang menumpuk, bencana terus datang. Aku menggunakan kekuatan keberuntungan.
Untuk melindungi keluarga Tang, sehingga bisa terhindar dari malapetaka. Atas wasiat almarhum kakek Tang. Aku akan memberitahu kalian kebenaran untuk terakhir kali. Biar mereka bertiga mengerti. Look, yang membantu kita adalah Yu Chen. Kalau bukan karena dia, ayah dan Lin Lin, tidak akan selamat. Kalau bukan karena kita membawa Yu Chen pulang, aku mungkin sudah tewas dalam kecelakaan pesawat. Beruntung ada kamu, Yu Chen. Ayah bisa selamat dan berkumpul kembali dengan kalian. Hari pertama Yu Chen masuk rumah, dia sudah menyelamatkan nyawa kita semua. Sepertinya keluarga Tang akan selalu beruntung di masa depan. Semakin maju, Aku senang bisa membantu ayah dan kakak. Kali ini aku bisa kembali ke keluarga Tang. Bukan hanya keberuntunganku pribadi, tapi juga keberuntungan keluarga Tang. bagus sekali. Hahaha. Kakak, asalkan kamu baik padaku, kamu pasti bisa menghilangkan nasib sial dan mendapatkan keberuntungan. Hari ini adalah hari keberuntungan bagi seluruh keluarga kita. Selamat dari bahaya, lalu anak keberuntungan masuk rumah. Menurutku, hari ini kita harus membawa Yu Chen ke kasino untuk mencari untung besar. Dengan begitu, keluarga Tang akan punya modal untuk bangkit kembali. Ayah benar. Jangan tunda lagi, berangkat sekarang juga. Keluarga Tang akan segera menjadi sangat kaya. Kalian sekarang dilanda nasib buruk, bencana terus-menerus. Keluar rumah adalah pertanda buruk. Jika tidak ingin celaka, tinggallah di rumah dengan tenang. Jangan bicara sembarangan, kakak. Kau tidak boleh karena iri dengan hubungan kami, lalu mengutuk mereka sampai celaka. Caesar Krongajar Masi Perani Mengatak Kami. Mulai hari ini, Yu Chen akan menggantikanmu sebagai anak angkat untuk memuliakan leluhur keluarga Tang. Segera keluar dari keluarga Tang. Apa-apaan ini? Siang bolong. Dari mana datangnya petir? Bahkan papan nama keluarga terjatuh. Jangan-jangan hari ini memang tidak baik untuk keluar rumah. Tidak bisa dididik lagi, aku tidak mau ikut campur. Kakak, ikutlah bersama kami. Sekalian biar kau lihat bagaimana keberuntunganku. Membawa keluarga Tang meraih keuntungan besar. Uangnya sampai tidak habis dibelanjakan. Ayah ibu, aku akan menyiapkan mobil dulu. Baik. Sok jadi anak kedua keluarga Tang. Tunggu saja, aku akan membuatmu kapok. Tinggal 3 kesempatan lagi, aku akan bebas. Aku lihat kalian sedang sial, nasib buruk meningkat. Jika pergi dengan mobil, mungkin tidak akan sempat makan malam hari ini. Jangan bicara omong kosong. Kasino Caesar ini, jaraknya puluhan kilometer dari rumah. Jika tidak naik mobil, apakah harus jalan kaki? Dengan keberuntungan seperti Yu Chen, pergi ke kasino pasti seperti memungut uang dengan mudah. Kita harus manfaatkan kesempatan langka ini untuk kaya. Yu Chen, gas lebih cepat. Sayap. Bahaya. Mobilnya sepertinya tidak terkendali. Aku tidak bisa menghentikannya. Hari ini, hampir celaka 2 kali. Tang Jingran, kau ingin membunuhku? Meskipun kau tidak ingin aku kembali ke keluarga Tang. Tidak boleh merebut kemudi dan membahayakan nyawa kami. Bahaya. Kita telah membuat kesalahan besar. Sepertinya itu. Mobil keluarga Shao, orang terkaya. Tang Jingran, cepat turun dan minta maaf kepada orang terkaya. Ini benar-benar memalukan. Pak Shao, Anda tidak terluka kan? Pak Shao. Jiang, itu kakakku. Dia yang memaksa merebut kemudi sampai melukai mobil Anda.
Kalau sampai Pak Sao ada apa-apa, kalian habiskan seluruh harta pun tak akan cukup mengganti. Iya. Anda benar, saya akan segera menyuruh. Anak saya meminta maaf pada Pak Sao. Cepat pergi. Pak Zhao, maafkan saya. Wajah ini, kenapa terasa begitu familiar? Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Kalau permintaan maaf bisa menyelesaikan masalah, buat apa ada polisi? Kalian tahu tidak? Kalau bukan karena di detik terakhir, mobil kalian sedikit melenceng, Pak Sao yang terhormat bisa saja. Pak Sao, Anda, jangan urusi hal kecil ini, cepat antar saya pulang. Saya masih ada hal penting yang harus dikonfirmasi. Baik. Memang beda orang terkaya, sikapnya, wawasannya. Ayo pergi. Kita juga harus pergi, tamu-tamu sudah menunggu lama. Seluruh keluarga Tang hampir jadi tumbal karena kamu. Masih mau naik mobil? Lausan, tutup pintunya. Surya jalan kaki ke kasino. Kakak, dari sini ke kasino tidak terlalu jauh. Anggap saja olahraga. Masih tersisa 2 kesempatan. Kali ini, berkat keberuntungan Yu Chen, kita melewati kesulitan. Iya, siapa yang tidak tahu, Pak Zhao si orang terkaya. Terkenal sulit diajak bicara, temperamennya buruk. Kalau bukan karena Yu Chen yang beruntung, seluruh keluarga kita bisa celaka karena si pembawa sial itu. Ayah ibu, di depan sudah kasino, duduk yang mantap ya. Aku ingat, dia, keluarga Zhao. Kesempatan untuk bangkit kembali telah tiba. Kepala keluarga Tang, kemampuanmu masih seperti dulu ya, hahaha. Saudara Ching San, sekarang keluarga Tang. Orang yang benar-benar beruntung sudah kembali, tidak hanya menyelamatkan kalian 3 kali, tapi juga memimpin keluarga Tang menang 9 kali lipat, chipnya bertambah. Lebih dari 200 kali lipat. Keberuntungan seperti ini. Kedepannya harap sering-sering bimbing kami. Dengan kembalinya orang beruntung seperti ini, keluarga Tang nantinya pasti akan melesat jauh. Hahaha. Saudara King San, apakah anak ketiga sudah ada yang disukai? Kebetulan saya punya seorang anak perempuan. Cantik dan lembut. Sudah bisa dibicarakan. Hahaha. Kakak, kamu lihat kan? Keluarga Tang bisa berkat keberuntunganku. Sudah menang 9 kali berturut-turut, sekarang dana keluarga Tang. Cukup untuk menguasai seluruh Jiangcheng. Yu Chen, yang terakhir, kamu yang bagi kartu. Hari ini adalah saatnya keluarga Tang mencapai puncak Jiangcheng. Aku ingin kamu menyaksikannya. Siap, ayah. Kalau menang, dapat double kan? Ternyata bukan hanya Tang Yuchen yang membebani keluarga Tang, tapi juga orang-orang ini yang bekerja sama sengaja menjebak keluarga Tang. Tang King San, judi merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalau kamu tidak ingin kelihatan terlalu buruk, sebaiknya lihat kartumu. Tidak perlu. Selama ada Yu Chen, kita tidak mungkin mengalami masalah apa pun. Tambahkan 3 miliar lagi. Astaga, kepala keluarga Tang bahkan tidak melihat kartunya, tapi langsung bertaruh besar. Siapa yang menyuruh keluarga Tang
Punya anak yang beruntung? Kalau aku punya keberuntungan seperti itu, pasti akan mempertaruhkan segalanya. Demi wasiat almarhum kakek Tang. Aku ingatkan sekali lagi, keberuntungan kalian sebelumnya. Semua karena gelang ini yang menangkal sial. Kalau kalian masih nekat terus berjudi, keluarga Tang tidak bisa diselamatkan lagi. Sudah cukup. Dasar pengkhianat. Datang ke sini tidak melakukan apa-apa, hanya membuat masalah. Kereza kamu. Tidak suka melihat keluarga Tang sukses. Aku tidak akan membiarkan anak durhaka seperti kamu mengutuk keluarga Tang. Segera pergi dari sini, jangan ganggu. Aku cari uang. Tambahkan 10 miliar lagi. Dokter, kakekku benar-benar terkena kanker, tapi masih stadium awal. Untungnya ditemukan tepat waktu, sudah dilakukan operasi minimal. Hanya perlu rawat inap 4-5 hari, lalu bisa pulang. Kedepannya hanya perlu lebih banyak istirahat, kemungkinan kambuh kecil. Baik, terima kasih dokter. Dia. Dia. Ya, dia. Carry dia. Kakek, siapa dia? Kenapa harus mencarinya? Aduh. Dia adalah anak yang dikasihi oleh keberuntungan. Juga merupakan sumber legenda keluarga Shao yang makmur. Ada seorang dewa duniawi yang menguasai keberuntungan. Diturunkan dari generasi ke generasi, dan semuanya memiliki wajah yang sama. Dulu, aku hanya seorang penarik becak. Kebetulan bertemu dengannya, mendapat sedikit karma yang tak berarti, sehingga terciptalah grup Shao nomor 1 di Asia. Di dunia ini, ternyata ada orang seperti itu. Pak Shao, toko emas yang tadi mau kita kunjungi tiba-tiba terbakar. Seluruh jalan dikunci, katanya. Banyak korban jiwa, ya. Kalau begitu, jika dia tidak menabrak mobil kakek mungkin. Tidak salah, ini keberuntungan. Kirahannya. Kebetulan bertemu dengannya, sehingga terhindar dari malapetaka berdarah ini. Jadi, kakek, siapa sebenarnya dia? Aku ingat, dengar dari keluarga Tang. Yang menabrak Pak Shao adalah anak mereka. Oh, aku juga dengar, siang ini seluruh keluarganya pergi ke Kasino Caesar untuk berjudi. Cepat, bantu aku bangun. Aku akan bawa hadiah besar, menemui dia secara pribadi. Kakek, dokter bilang kamu baru operasi, butuh istirahat. Tidak boleh turun dari tempat tidur. Aku saja, kakek. Aku akan siapkan hadiah 10 miliar. Dan menemui dia secara pribadi. Sang dewa. Dua bola penyelamat terakhir. Malah dihancurkan oleh mereka sendiri. Berkah keluarga Tang habis. Kemalangan datang. Benar-benar tamat. Keluarga Tang kita. Dengan Yuchen, sang anak keberuntungan ini, kita pertaruhkan seluruh harta. Ayah, ibu, di ronde ke-10 ini, aku sebagai anak keberuntungan akan membagikan kartu sendiri. Keluarga Tang kita. Pasti untung besar, membanggakan leluhur. Straight, Direktur Chen, dapat straight. Hahaha, bagaimana mungkin kalah ini?
10 detik kemudian. Keluarga Tang bangkrut total. Omong kosong. Baik. Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu. Apa itu kekuatan dahsyat sang anak keberuntungan? Hei Tai Tiga. Bagaimana mungkin? Kenapa 8? Hancur? Keluarga Tang hancur, sekarang tidak hanya. Harapan untuk bangkit lagi hilang, mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh Jiang Cheng. Tidak mungkin. Tidak, jangan ambil ini semua adalah modal untuk bangkit kembali. Modal ayah. 10 kalian mau apa? Kalian mau apa? Keluarga Tang sekarang sudah kehabisan uang. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalian masih mau apa? Aturan kasino, kalah harus terima. Dia ingin merebut chip kemenanganku. Ini harus dihitung bagaimana. Kenapa? Aku adalah anak keberuntungan. Bagaimana mungkin kalian menang dengan mudah? Menurutku kalian curang. Kamu bilang aku curang. El ambil pisau. Aku tidak bilang kalian mau apa. Curang harus ada bukti, tidak bisa asal tuduh. Ikuti aturan dunia bawah. Tidak. Aku salah, aku tidak berani lagi. Biarkan mereka potong, kamu anak keberuntungan, tidak mungkin terluka. Ayah, Yu Chen, semua ini adalah ujian keberuntungan. Percayalah pada ayah, kamu tahan dulu, pasti akan baik-baik saja. Orang tua ini. Apakah anak keberuntungan? Aku tidak tahu. Tidak, aku tidak bisa diam saja. Kakak, tolong aku. Kamu can have it. Kamu pasti punya cara kan? Iya Jingran, tolong Yu Chen. Asal kamu bisa selamatkan dia, ibu rela bayar apapun. Aku bertahan kamu, Cheng Jingran. Aku sarankan kamu cepat turun tangan. Kalau tidak, nanti Yu Chen bawa kita kaya. Seperak pun tidak akan dibagi ke kamu. Siapa cari masalah sendiri, lagi pula aku dan keluarga Tang. Sudah tidak ada hubungan lagi. Cheng Jingran, kamu brengsek. Yu Chen kan adikmu, kamu berani tega tidak menolong. Persik, ini bukan pasar, nah. Jangan takut, sekarang minta maaf pun sudah terlambat. Yang ketiga, tangkap mereka, ayah tolong aku bilang. Anakku adalah anak keberuntungan, tidak mungkin terluka. Yu Chen, kamu pasti akan baik-baik saja. Semoga keluarga Tang diberkati. Hari ini, kenapa terus-menerus mengalami nasib sial yang mematikan? Ini terlalu aneh. Ini baru permulaan, sebentar lagi kalian akan pergi ke jembatan Naihe. Berkumpul bersama mereka. Cepat tutup mulutmu yang sial itu. Putri Zhao datang. Putri keluarga terkaya, Zhao Yuran. Kenapa dia datang? Apa dia juga mendengar? Yu Chen kami adalah anak keberuntungan. Sengaja datang untuk menjalin hubungan pernikahan. Benar. Meskipun harus bangkrut. Tapi selama Yu Chen masih ada, kita masih bisa bergantung pada keluarga besar seperti Zhao. Mudah meraih kesuksesan,
Apa yang ayah katakan semuanya benar? Aku benar-benar anak keberuntungan keluarga Tang. Sekarang Neza Bakan Peruba. Siapa tuan muda keluarga Tang? Aku adalah tuan muda keluarga Tang. Tulia? Tidak lihat Nona Zhao datang sendiri. Untuk menyelamatkan kita, lepaskan sekarang. Aku bisa menerima pernikahan dengan keluarga Zhao, tapi tidak tahu. Keluarga Zhao datang menemui Yu Chen, sudah menyiapkan. Berapa banyak kedaya? Kamu. Nona Zhao, aku hanya butuh 1 miliar. Selama Yu Chen ada, bisa 100 kali lipat. Mudah didapat. Setelah kita dapatkan uang yang seharusnya, Aku akan memutuskan Yu Chen menikah denganmu. Benar? Keluarga Zhao, dengan adanya Yu Chen kami ya, anak keberuntungan ini, bisnis pasti akan lebih lancar. Pernikahan. Benar. kamu bukan datang untuk menjilatku. Kamu siapa? Berani-beraninya menyebut pernikahan denganku. Ini. Aku datang hari ini adalah untuk mencari pelaku yang menabrak kakekku. Kakekku di rumah sakit sangat menderita. Kakak, meskipun karena kamu merebut setir, hingga Zhao Lao terluka, Tapi adik bersedia menerima hukuman untukmu. siapa pun tidak boleh menyakiti kakakku. Dia adalah anak keberuntungan yang kakek sebut. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Tang memfitnah seseorang yang berjasa pada keluarga Zhao. Jangan sentuh aku jijik. Kakak, jika kau masih merasa bersalah pada keluarga Tang, cepatlah minta maaf pada Nona Zhao. Apa kau masih ingin menyusahkan ayah dan ibu yang membesarkanmu? Setiap hari bilang keluarga Tang akan celaka. Menurutku, sial itu cuma kau yang bawa. Cuma bisa menyusahkan kami, pengkhianat. Awalnya, aku tidak seharusnya setuju kakek mengangkatmu. Tang Jingran, kalau kau laki-laki sejati, beranilah bertanggung jawab. Keluarga Zhao sangat bermurah hati. Tidak akan mempermasalahkan seorang pelajar sepertimu. Janjiku pada kakek sudah kutepati. Jadi, aku dan keluarga Tang sudah putus hubungan. Justru kalian. Baiknya aku nasihati, kalau tak ingin lebih sengsara. Lebih baik cepat mengaku. Mengaku, kau yang menghina orang terkaya, APA habanggannya. Jangan kami. Jangan banyak alasan lagi, cepat pergi ke keluarga Zhao. Untuk memohon maaf. Bodoh semua. Ada apa lagi ini? Berhenti. Guru saja tak ada hujan, boro-boro ada yang terjadi. Ini yang kau bilang ajal sudah dekat? Kurasa, yang bernasib sial itu mulutmu yang seperti gagak. Iya, kok tidak ada apa-apa? Jangan anak kejua Tang kuma bohong? Tidak mungkin, tadi dia bilang. Keluarga Tang pasti kalah. Bukan tidak dibalas, waktunya belum tiba. Masa kejayaan mereka. Tinggal 10 detik lagi. Tang Jingran, ayah ibu membesarkanmu 10 tahun, bagaimana bisa kau begitu jahat? Tang Jingran, kau tidak punya hati. Baiklah, karma. Aku ingin lihat di mana karmanya. Tang Jingran, 10 detik sudah lewat. Masih ada alasan apa lagi? Apa yang terjadi? Aku berdiri di sini, kalau berani. Suruh nasib sial itu datang padaku. Yinghe. Rampat New. Cepat, nyalakan lampu. Nona. Nasib sial. Mengambil 30 tahun umur kalian, mulai sekarang.
Rambut memutih. Ayah, ibu, kakak, kalian. Wajahku, Ucapannya ternyata benar-benar terjadi. Dia benar-benar anak yang diberkati, penyelamat keluarga Zhao. Dia adalah anak yang diberkati, juga sumber keberuntungan keluarga Zhao. Kakek bilang, dulu dengan bantuan penyelamat, hanya dalam sebulan. Menjadi orang terkaya di Jiangcheng, tahun kedua terkaya se-Cina. Tahun ketiga masuk daftar Forbes Top 20. Tapi setelah penyelamat pergi, keluarga Zhao merosot. Bahkan orang tuaku tewas dalam kecelakaan pesawat. Kakek habiskan segala cara untuk bertahan, dengan berkah seperti ini. Dia pasti keturunan penyelamat keluarga Zhao. apa yang dikatakan Jingran ternyata benar. Tapi selama ini, dia selalu melindungi keluarga Tang dengan caranya sendiri. Sekarang ayah menghancurkan tasbih. Bencana darah terjadi. Wajahku, kebetulan. Pasti semua hanya kebetulan. Tang Jingran, apa yang kau lakukan pada kami? Batalkan sekarang. Kau masih ingin kembali ke keluarga Tang? Jingran, aku tidak percaya. Keluarga Tang akan binasa tanpamu. Bencana besar. Ya, benar, masih mengaku anak yang diberkati. Tapi tetap dihukum oleh keluarga Zhao. Benar kan, Nona Zhao? Zhao Yuran, Baroninnya kau. Nona Zhao, si brengsek itu. Keluarga Tangku. Aku lewat. Aku. Jangan kira karena kau cantik. Aku tidak berani memukulmu. Grup Zhao membawa emas bertonton, 10 perkebunan. Keluarga Zhao, 51%. Menyambut kembalinya penyelamat Zhao. Many ambit kepulangan penyelamat Zhao. Penyelamat Zhao. Nona Zhao, apa kau tidak salah? Tang Jingran. Dia adalah anak yatim yang diselamatkan oleh kakek buyutku dulu. Seorang anak yatim. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan keluarga Zhao? Punya hubungan. Kudengar keluarga Zhao berasal dari latar belakang sederhana dan mencapai kesuksesan berkat bantuan satu orang. Tapi kemudian orang itu menghilang. Keluarga Zhao mencarinya selama 18 tahun. Selama itu mereka banyak beramal, sayangnya tak ada kabar. Nona Zhao begitu yakin. Apakah ini artinya jasa ayah diturunkan ke anak? Apakah Tang Zhao adalah keturunan orang itu? 18 tahun. Bukankah usia Jingran hari ini juga persis 18 tahun? Jadi dia memang punya hubungan erat dengan keluarga Zhao? Tidak, Nona Zhao, kamu pasti salah sangka. Dialah yang menabrak Tuan, membuatnya terluka. Bagaimana mungkin dia dermawan keluarga Zhao? Berkat Jingran yang menabrak kakekku. Kakekku bisa diperiksa di rumah sakit dan ketahuan kanker stadium akhir. Andai terlambat 10 hari, dokter mungkin sudah tak bisa berbuat apa-apa. APA? Kecelakaan malah membawa hoki? Sepertinya keluarga Zhao benar-benar menemukan orang pentingnya. Kalau keluarga Tang Buta tak mengenali permata, lebih baik kamu ikut aku ke keluarga Zhao. Keluarga Zhao pasti akan memberimu perlakuan terbaik dan segala yang kamu mau. Mungkinkah Dia benar keturunan dermawan keluarga Zhao? Keluarga Zhao sungguh diberkati. Anak buangan Tang malah dapat kesempatan hidup di Zhao. mendapat kesempatan hidup? Di kehidupan sebelumnya, demi membalas budi kakek Tang, aku memberikan segalanya tapi berakhir tragis. Sekarang hidup kembali, saatnya ke keluarga Zhao. Untuk mengungkap misteri asal-usulku. Aku lebih tua 2 tahun darimu. Jika tak keberatan, ku sebut kamu adik. Ayo adik, maukah ikut aku ke keluarga Zhao? Selamat datang putra keberuntungan keluarga Zhao. Hubunganku dengan keluarga Tang sudah putus. Aku akan ikut keluarga Zhao. Adik Jingran, aku akan membawamu pulang. Dia benar-benar orang yang dicari keluarga Zhao selama 18 tahun. Sang Dermawan. Keluarga Tang, kalian dapat biji tapi kehilangan semangka. Sekarang dewa kekayaan pergi. Kalau saja dulu bisa menahannya. Dengan sedikit budi dari keluarga Zhao, keluarga Tang sudah lama melesat sukses. APA mungkin. APA Young Dagi Talking Tang Jingran Seni benar. Keluarga Tang ini benar-benar akan mengalami masa sulit. Sayalan. Cepat usir mereka bertiga. Jangan kotori kasino saya. Pergi. Tukang cukurnya benar-benar handal. Lihat warna hitamnya.
Seperti alami sekali. Apa itu anak keberuntungan? Tang Jingran itu cuma pembawa sial. Meski leluhurnya benar-benar pernah berjasa pada keluarga Shao. Dengan nasib sialnya itu, tak sampai setahun, keluarga Shao pasti runtuh. Benar. Karena Tang Jingran, kita sudah lama sial. Sekarang di keluarga Shao, mereka juga takkan baik-baik saja. Kalau dia mau kembali, kita pasti takkan menerimanya. Tapi bagaimana jika apa yang dikatakan Jingran benar? Apa yang harus kita lakukan? Benar atau tidak? Tang Jingran itu, kalau benar seperti kata keluarga Shao, dia anak keberuntungan. Maka keluarga Tang selama 10 tahun ini, seharusnya sudah jadi nomor 1 di Asia, bahkan terkaya di dunia. Betul, keberuntungan keluarga Tang. Baru membaik setelah Yu Chen kembali. Apa hubungannya dengan dia? TAPI Lin. Yu Chen adalah adik kandungmu, kalau bukan karena dia. Kita sudah celaka beberapa kali. Jangan sampai tertipu olehnya. Apa katamu? Jingran, mulai sekarang. Ini adalah rumah keduamu. Jika ada permintaan, sampaikan padaku. Akan kupenuhi semuanya. Terima kasih. Selama aku ada, keluarga Zhao takkan mengalami masalah. Naga tersembunyi masuk jurang, naga sejati kembali ke laut. Apa dia benar-benar anak keberuntungan yang diberkati langit? Kamu istirahat dulu di sini. Aku akan menyiapkan sesuatu. Nona, kami sudah memeriksa 10 tahun ini. Keluarga Tang memang sering terkena musibah kecil, tapi mereka selalu bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Sakura Kasalurahan, Perkembangan Marika sangat pesat. Menurutmu, apakah ini berkat tuan muda itu? Siapa tahu? Setidaknya sejauh ini, sangat mungkin. Ada yang ingin kusampaikan. Masalah transfer saham ini terlalu besar. Tuan direksi mungkin takkan setuju. Lagi pula, identitasnya belum terbukti. Memberikan keuntungan sebesar ini tanpa pertimbangan, mungkin. Kakek bilang, kita harus memperlakukannya dengan standar tertinggi. Aku yakin, Dewan Direksi akan mengerti. TAPI. Kalau mereka tidak mau berbaik hati, aku akan bicara dengan kakek. Aku yang akan membuat mereka berbaik hati. Soal identitasnya, aku yakin dia adalah keturunan orang yang berjasa pada keluarga Shao, yang juga bisa mewarisi keberuntungan besar sebagai anak yang terberkati. Tapi kalau salah, Kakek bilang, anak yang terberkati pernah membawa banyak keberuntungan untuk keluarga Shao. Benar atau tidak, kita akan segera tahu. Hei Nona, prosedur persetujuan proyek pengembangan pantai. Sudah semua disetujui, bisa mulai dikerjakan. Proposal ini ditunda hampir setengah tahun. Dia baru pulang kurang dari 10 menit, langsung disetujui. Dia benar-benar anak yang terberkati. Di kartu ini ada 10 juta. Ini uang saku bulananmu. Menarik juga, putri keluarga Zhao ini. Kelihatannya dingin, tapi ternyata cukup paham. Selain itu, aku sudah memerintahkan, mulai sekarang, selama kamu berada di keluarga Shao, kami akan memperlakukanmu dengan standar tertinggi. Tehnya harus Wishanda Hongpao. Pakaian harus dari Savilero, Skabel, atau Zekna. Astaga, dulu kakek menerima. Kepala negara saja dapat perlakuan seperti ini, anak ini sangat beruntung. Untuk parfum sehari-hari, keluarga kami hanya punya gur lain. Eau de Cologne Imperiale, seharusnya cukup untukmu. Barang yang kuminta mana? Ini, mutiara emas kayu cendana, mutiaranya dari koleksi kayu cendana tua Istana King. Kalau menurut internet, ini seperti punya istana dan punyaku. Keluarga Zhao kaya raya, pasti karma baiknya lebih banyak dari keluarga Tang. Untungnya kakek Zhao banyak berbuat baik, sehingga terkumpul karma baik yang besar dengan mutiara ini. Aku bisa melakukan ritual untuk melindungi keluarga Zhao. Hei, bukannya sudah bilang kalau tidak ada urusan? Jangan telepon aku. Nona, lebih baik bawa orang dan cepat ke rumah sakit. Penyakit kakekmu ternyata salah diagnosa. Salah diagnosa?
Bukannya sebelumnya bilang, ini kanker stadium awal? Aku sudah lihat CT-nya. Kok tiba-tiba jadi salah diagnosa? Apa hanya dengan memperlakukannya baik, kekuatan keberuntungannya bisa membawa berkah untuk keluarga Zhao? Sesederhana itu? Apa katamu? Nyonya MA. Akhirnya kamu berubah pikiran. Sudah kubilang dari dulu. Sumber barang keluarga Tang di Jiangcheng itu yang terbaik. Benar, tapi kamu harus cepat. Ini pesanan besar 1 miliar. Banyak orang yang menunggu dengan penuh harap. Baik. Nyonya MA, tunggu aku segera sampai. Aduh, sudah kubilang. Yuchen, dialah orangnya di keluarga Tang. Benar-benar anak keberuntungan. Lihat itu Tang Jingran, baru saja pergi. Kita langsung dapat keberuntungan, pesanan 1 miliar. Asal bisa dapat, lalu suruh Yuchen ke kasino. Kita semua bisa balik modal. Benar, selama aku ada, keluarga Tang tidak akan runtuh. Sedangkan Tang Jingran, si pembawa sial, dari dulu seharusnya dia pergi. Yuchen, ibu berterima kasih untuk keluarga Tang. Kalau bukan karena kamu, aku masih dibodohi anak itu. Mana bisa hidup enak seperti sekarang? Betul sekali. Selama Tang Jingran ada, apa yang kita lakukan selalu ada masalah. Kapan pernah lancar? Kalau bukan karena leluhur yang melindungi, mungkin sudah hancur karena si brengsek itu. Ditarik ke bawah. Mana bisa menunggu Yuchen kembali? Ayah, ibu, sekarang aku sudah kembali. Dengan aku, si anak keberuntungan, di sini. Keluarga Tang pasti bangkit. Menjadi keluarga terkemuka, bagus katamu. Memang benar anak keluarga Tang. Anak kandung memang lebih baik, tidak seperti orang itu. Hari ini membuat kita malu besar. Sudah, Nyonya Emma masih menunggu, kita pergi. Yuchen, ayah duluan. Tidak baik, Nona, ada masalah besar. Jalan Xingyi. Tanahnya ambles. Menimbun 15 mobil, tidak ada yang selamat, bukankah ini tempat kita kecelakaan hari ini? Kalau bukan karena Jingran merebut setir, hanya tergores, kita masih di sana, menunggu asuransi datang. Mungkin juga terperangkap di sana. APA. Jalan Xingye ambles. 15 mobil tertimbun. Tidak ada yang selamat. Kalau bukan karena Tang Jingran menarik setir, kita semua pasti mati. Sebelum berangkat hari ini, Jingran sudah menasihati kita, jangan naik mobil. Tapi kita tidak percaya, hampir seluruh keluarga tewas. APA dia benar? Dia selalu melindungi kita. Melindungi keluarga Tang. Kakak, dia kasih kamu apa sih, sampai kamu begitu membelanya? Tapi semua yang dia katakan, terbukti benar. Mobil lepas kendali, judi rugi, bahkan langit pun berpihak padanya. Bagaimana kalau kita carry dia lagi? Kalau tidak, Kakak, kamu terlalu khawatir sampai tidak bisa berpikir jernih. Apa kata berita? Jalan Xingye, pipa air tua pecah, untungnya tidak ada korban jiwa. Betul, menurutku. Ini pasti rencananya bersama media untuk menakut-nakuti kita. Dia ingin menakuti kita untuk mendapatkan kepercayaanmu dan orang tua agar bisa mengusirku dari keluarga Tang. Keluarga Tang, usaha beberapa generasi. Masa bisa hancur hanya karena beberapa kata darinya? Dan berantakan. Baru saja Tang Jingran pergi, kita langsung dapat proyek besar senilai 1 miliar. Mana yang benar? Lin, kamu masih belum bisa melihat. Sudah. Aku juga harus pergi. Bersulang, semoga ayah lancar di jalan. Wartawan stasiun provinsi tiba di lokasi bencana 1 menit lalu. Mengkonfirmasi tanah ambles telah menewaskan 30 orang dan melukai 12 orang. Keluarga Tang sudah lepas dari sial. Mengusir si pembawa sial. Ke depan pasti sukses. Berusaha segera dapatkan proyek, tebus semuanya. Perselang. Ebio, Bencana berdarah. semua salah si brengsek itu. Pergi juga tidak membiarkan kita tenang, malah bikin kita sial.
Jangan-jangan karena Jingran pergi. Keberuntungan keluarga Tang hilang, makanya kita. Len, Yu Chen adalah adik kandungmu, si pembawa sial itu. Sudah 10 tahun di keluarga kita, kapan? Dia pernah tulus patuh sekalipun? Kakak, kalau dia anak keberuntungan. Lalu aku apa? Keluarga ini, sampai kamu pun tidak bisa menerimaku lagi? Kakak tidak bermaksud seperti itu. Lin, sampai sekarang, kamu masih membela si pembawa sial itu. Benar. Tapi itu hanya pasti keluarga kita. Selama 10 tahun, hanya dengan dia pergi, keberuntunganku akan membawa keluarga Tang lebih tinggi lagi. Benar, dia pergi adalah hal yang baik, Ibu. Biarkan saja, keluarga kita hanya perlu menandatangani kontrak. Lihat berapa lama lagi keluarga Zhao bisa bertahan. Setelah menerimanya. Salah diagnosa. Baik, aku segera ke sana. Oh, barang-barangmu sudah kusiapkan. Semua sudah ditaruh di kamar. Butuh apa lagi? Hubungi aku kapan saja. Adik Jingran. Kamu kenapa? Hari ini tidak baik untuk keluar. Aku akan menemanimu. Rumah sakit adalah tempat keluarga kami. Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa, kan? Apakah kamu dari kecil selalu sial? Bagaimana kamu tahu? Selama ini, kamu bekerja keras untuk keluarga Zhao, menanggung terlalu banyak karma. Sekarang mungkin akan menghadapi bencana maut. Tenang, ada aku di sini. Semua bencana akan kutahan untukmu. Bawa aku ke kuil leluhur keluarga Zhao. Setelah upacara selesai, semua malapetaka akan kuredam dengan tanganku sendiri. Hang. Ramalan. Mulai. Tetes darah. Qian Yuan Heng Li Zhen, Kun Ho Zai Wuling, Qiyun Yu Yin. Keberuntungan keluarga Zhao mengental. Upacara selesai. Ini, aku merasa seluruh tubuhku lebih ringan. Apakah ini yang disebut perasaan beruntung? Keberuntungan keluarga Zhao sudah terhubung denganku. Tapi 3 bencanamu terlalu berat karmanya. Di saat kritis, aku masih perlu membantumu. Ayo pergi. Baik. Tak lama lagi, ini akan menjadi pernikahanku dengan Yuran. Kenapa Nona muda tidak pernah terlihat seharian ini? Bahkan telepon pun tidak diangkat. Beberapa hari ini, Nona besar sibuk dengan urusan keluarga. Sampai-sampai tidak sempat menginjakkan kaki. Apa yang lebih penting dari pernikahan kita ini? Siapa dia? Dari mana asalnya? Nona bilang, orang itu adalah keturunan orang yang berjasa bagi keluarga Zhao. Hilang selama 10 tahun, baru-baru ini ditemukan kembali oleh kakek. Keturunan orang yang berjasa bagi keluarga Zhao, hilang selama 10 tahun. Sekarang ditemukan kembali. Kebetulan sekali ya. Ya, Nona besar akhir-akhir ini sibuk mengurus urusan orang yang berjasa itu. Dari depan sampai belakang. Oh Jia. Apa saja yang sudah dia lakukan untuknya? Nona menempatkan orang yang berjasa itu di kamar nomor 1. Semua kebutuhan disediakan yang terbaik, dan katanya, kakek juga akan memberikan setengah saham keluarga Zhao kepadanya sebagai hadiah. APA, kamar nomor 1, setengah saham, kamar itu, bahkan aku belum pernah menginap di sana. Dengan kemampuan apa dia bisa mendapatkannya? Sudah dicek identitasnya? Jangan-jangan ini, lagi-lagi penipu yang mengaku-ngaku. Ibu, tenang saja, dengan keberuntungan yang aku miliki. Pesanan senilai 1 miliar ini pasti bisa didapatkan, benar. Dengan Yu Chen di sini, kali ini, tidak akan ada kejadian yang tidak diinginkan. Keluarga Tang sudah kehilangan si pembawa sial. Tapi sekarang mendapatkan anak yang benar-benar membawa keberuntungan, menurutku, kita tidak jauh lagi dari menjadi orang terkaya. Hahaha. Apa Jingran selama ini membohongi kita? Yu Chen lah yang membawa keberuntungan, mengusirnya dari rumah. Kita tidak hanya tidak akan mendapat balasan buruk,
tapi juga akan mendapatkan keberuntungan dan sukses besar? Sepertinya tidak ada bahaya. Benarkah akan terjadi sesuatu? Di depan, sepertinya mobil Zhao Yuran. Zhao Yuran. Bukankah dia sudah membawa si pembawa sial itu? Selanjutnya, mereka yang akan bernasib sial. Berani membawa pembawa sial seperti itu pulang? Mungkin akan mengalami kesulitan seperti kita dulu. Jangan takut. Selama aku di sini, tidak akan ada masalah. Banyak sekali besi beton ini. Tapi tidak ada satupun yang mengenai kita. Sudah kukatakan. Karena kamu menyambutku ke keluarga Zhao, aku akan menanggung kesialanmu. Mulai sekarang. Adik Jingran. Untung ada kamu. Aduh, Tolong. Cepat tolong kami. Apa yang sebenarnya terjadi? sepertinya truk di depan itu melawan arus. Makanya terjadi kecelakaan. Lihat mobil di depan itu. Mereka lebih dekat, besi-besi itu. Kebanyakan menancap di mobil mereka. Untung ada Yu Chen. Kalau tidak, mungkin kita sudah tidak bernyawa. Syukurlah ada Yu Chen bersama kita. Aku tidak terluka parah. Tapi mereka pasti tidak seberuntung ini. Siapa yang membuatnya Sao, Dakian tidak percaya pada kejahatan. Memaksa bawa Tang Jingran pulang untuk dilihat. Kina Karmagon? Tidak boleh, Jingran masih di mobil itu. Aku harus menyelamatkan Jingran. Tunggu dulu. Tang Jingran itu pembawa sial. Zhao Qianjin hanya membawanya kembali. Langsung kecelakaan, kita susah payah mengusir si pembawa sial ini. Kalau dekat-dekat lagi, kita akan sial lagi. TAPI. Kakak, tidak ada tapi-tapi. Lihat ayah ibu, aduh. Mau lihat mereka kesakitan sampai mati? Di sini hanya ada kita beberapa orang. Kalau Jingran terluka parah, kita tidak bisa tinggalkan dia. Kakak. Jangan ragu lagi. Tang Jingran itu bintang sial. Kalau kau ganggu dia lagi, kita tidak akan sampai rumah sakit. Cepat pergi, dia bilang dia anak yang beruntung. Tuhan melindunginya. Pasti tidak akan mati, ayo pergi, kalau tidak, ibumu akan kesakitan sampai mati. Tang Linlin. Nyawa seorang anak buangan, apa lebih penting dari seluruh keluarga kita? Apa kau bukan? Anak kandung ayah ibu? Baik. Aku antar kalian ke rumah sakit dulu. Mobilnya sudah seperti landak, tapi mereka tidak apa-apa. Apakah dia benar-benar anak keberuntungan, sementara aku adalah bintang sial? Adik Jingran. Beruntung ada kamu. Kalau tidak, mungkin hari ini aku. Begitu banyak besi. Mobilnya jadi seperti landak. Tidak sama sekali kayak APA. Ini terlalu ajaib. Adik Jingran. Kamu memang anak keberuntungan, kalau bukan karena kamu. Aku tidak bisa menghindari bencana maut hari ini. Kamu begitu baik padaku, semua ini pantas untukmu. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku. Aku agak lelah. Antar aku pulang dulu. Baik, aku bawa kamu pulang. Orang tadi, sepertinya Tang Jingran. Apakah dia benar-benar anak keberuntungan? Kecelakaan sehebat itu, tapi dia sama sekali tidak terluka. Tidak boleh. Keluarga Tang tidak boleh tahu. Kalau tidak mereka pasti akan membawanya pulang, keluarga Tang ini. Harus menjadi milikku sendiri. Halo.
Pak Tang, kenapa belum datang juga? Pak MA sudah tidak sabar menunggu. Ada sedikit masalah, tapi tidak apa-apa. Kamu tenangkan dulu Pak MA. Aku segera sampai. Ayah, lukamu sudah parah begini. Masih mau menandatangani kontrak? Bagaimana kalau terjadi sesuatu lagi? Tidak akan ada masalah, setidaknya kita lebih baik dari Putri Zhao. Bukankah begitu? Yu Chen, Doakan ayah bisa menandatangani kontrak besar dengan selamat, tunggu aku pulang. aku akan bawakan hadiah besar untuk kalian semua. Hahaha. Jika Tang Jingran benar-benar anak keberuntungan, maka aku adalah bintang sial. Apakah dia akan pergi dan tidak kembali lagi? Ini adalah persiapan para pelayan. Lihat apa lagi yang kurang, silakan minta. Memang keluarga Zhao kaya dan mewah, benar-benar tidak biasa. Bahkan air kumurnya pun. Evian dan Paris Water edisi koleksi. Mangkuk makanannya pun terbuat dari porselen es bunga kualitas terbaik. Satu saja sudah sangat langka, keluarga Zhao ini. Benar-benar ingin menjadikannya seperti nenek moyang yang dipuja. CEO Zhao, grup buah dari negara cantik. Datang kepada kami untuk mencari kerjasama, T.N. Thompson sudah dalam penerbangan langsung, diperkirakan mendarat pukul 20.10. Grup buah. Itu adalah perusahaan teknologi nomor 1 di dunia. Biasanya tidak pernah bekerja sama dengan kami. Adik Jingran baru saja pulang. Langsung ada bisnis besar yang datang. Baik, aku mengerti. Adik Jingran, aku harus kembali ke kantor dulu. Ya, pergilah. Semua orang dengarkan aku. Keluarga Zhao mulai hari ini. Semua harus menghormati Jingran, mengikuti keinginannya. Tidak boleh ada kesalahan. Ya, Yuran, gaun pengantinmu. Kamu sendiri yang tentukan untuk pernikahan kita. Apa sih pesonanya? Bisa membuat Yuran tergila-gila seperti ini. Keluarga Zhao 10 tahun lalu untuk membangun gedung ini. Memotong naga keberuntungan. Menyebabkan aliran keberuntungan tersumbat, jadi dulu dewa keberuntungan. Pergi, meskipun sudah banyak berbuat baik. Tapi kerugian terlalu besar, tidak bisa menutupi. Makanya semakin sial, sejak aku datang ke keluarga Zhao. Pertama-tama akan membersihkan energi buruk yang menumpuk ini. Kamu. Siapkan untuk tungku dupa dan kertas jimat, aku akan buka altar. Kamu menyuruhku? kamu baru masuk sehari, jangan benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan keluarga Zhao, menyuruhku menyiapkan barang-barang aneh itu. Kakak Yuran bilang, semua orang harus menghormatiku. Ikuti perintahku, siapkan alat untukku. Aku akan buka altar untuk keluarga Zhao. Membersihkan nasib sial yang menumpuk ini. Tuan Tang, ini adalah tunangan kakak sulung kami. Aku akan siapkan yang kamu butuhkan. Tunggu. Jalan keberuntungan sangat abstrak. Cara ini terlalu keras. Takutnya nasib sial keluarga Zhao akan balik menyerang. Harus bersiap-siap. Tuan Tang, ada perintah lain? Siapkan untukku 1 kilogram gaharu kualitas terbaik dan air kui. Altar kayu gelap, kayu persik untuk pedang kayu persik. Harus kayu yang tersambar petir selama 30 tahun. Dan aku juga butuh 50 paku emas murni 10 karat. Aku akan memaku naga bumi ini untuk mengumpulkan keberuntungan dan doa bagi keluarga Zhao. Baik. Ada orang yang benar-benar memanfaatkan wewenang kecil senaknya. Tidak tahu malu. Kayu gaharu cendana terbaik. 1 gramnya 30.000, 1 kilogram berarti 30 juta. Lalu paku emas murni 10 karat, kau pakai buat paku? Apa maksudmu? Orang sepertimu sudah sering kulihat. Shok-shokon. Mengaku sebagai keturunan penyelamat keluarga Zhao. Lalu berpikir bisa masuk dan menguasai keluarga Zhao. Mengendalikan harta miliaran. Ku kasih tahu. Belut diselokan, tetaplah belut. Walaupun dibungkus sebaik apapun. Kau takkan bisa jadi yang asli. Tuan Owen, Tuan Tang dibawa pulang langsung. Oleh Nyonya Besar. Mereka Jakue Tuan Rumah sebagai penyelamat. Jangan bicara sembarangan. Mereka bilang iya ya iya. Bertahun-tahun ini, yang mengaku penyelamat keluarga Zhao. Pasti sudah ratusan. Orang ini. Latar belakangnya belum jelas. Langsung menghambur-hamburkan uang. Kupikir dia benar-benar penipu. Aku tak perlu jelaskan padamu. Siapkan saja. Baik. Berdiri. Keluarga Zhao, kapan sampai giliran? Orang luar yang memberi perintah?
Tuan Bowen, ini kan perintah Nyonya Besar. Sao Yuran salah menilai orang. Apakah kalian sebagai pelayan juga tidak tahu? Ini cari penyelamat apa? Ini jelas-jelas mengundang nenek moyang. Kalian, Keluarga Zhao sedang dalam bahaya besar. Hanya aku yang masuk ke keluarga Zhao baru bisa mengubah situasi. wah, mulutmu besar sekali. Tapi, kulihat kau ini punya sedikit. Ora Jigolo. Jeng-jeng kau ini. Simpanan yang dicari Sao Yuran, pakai kedok penyelamat? Kau, tunangan kakak Yuran? Sekarang baru nyambung? Penipu sepertimu. Masih mau mendekati Yuran? Kusarankan, lebih baik cepat-cepat lupakan niatmu. Bicara seenaknya. Laki-laki iri hati lebih parah dari perempuan. Orang sepertimu tidak pantas menjadi tunangan Kak Yuran. Camel, kamu siapa berani mengatur-atur aku? Baik, hari ini aku akan tunjukkan di rumah ini. Siapa yang paling tidak boleh diganggu? Aduh, semua gara-gara Tanjing Ransi, anak durhaka itu. Masalah yang jabiut, malah menyuratku. Bu, kok bisa bilang begitu tentang Jingran? Bukan salah dia. Masa ya aku sendiri yang sial? Keluarga pasien ranjang 21, ikut aku keluar sebentar. Dok, kondisi ibuku gimana? Dok, kondisi saya sebenarnya bagaimana? Katakan terus terang. Semua pemeriksaanmu mengarah pada satu kesimpulan. Tidak punya banyak waktu lagi. Kanker otak. Stadium akhir. Ini. Ini tidak mungkin. Dok, apakah Anda salah? Di sisa waktu ini, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tidak perlu pantang makanan. Rutin minum obat pereda nyeri saja. Buruk, Direktur Su, Grup Li menemukan. Kami tidak punya izin operasi, sepihak membatalkan kontrak. Dan menuntut kami membayar denda, minimal 30 juta. Sekarang kami mau cari 30 juta di mana? Buruk, Nona, gedung yang kami bangun roboh setengah jadi. Minimal puluhan orang tewas, polisi terhadap kami. Mengajukan gugatan, ditangguhkan tanpa batas. Keluarga menentat ganti rugi 100 juta. Saya berantan tiada henti. Keluarga Tang kami hancur. Tang Jingran, si pembawa sial itu, sudah kami usir dari keluarga Tang. Kok bisa gedung yang bagus tiba-tiba roboh? Jingran bilang, dia selalu menggunakan tasbih hoki. Melindungi keluarga Tang, sekarang ayah menghancurkan tasbihnya. Jangan-jangan, dia tidak bohong? Tidak. Ini hanya kebetulan. Iya. Bukannya ayah pergi negosiasi proyek 100 juta? Masa ayah bisa jadi? Anak keberuntungan? Bu, kakak, percayalah padaku. Tidak. Jangan-jangan lagi ada kabar buruk? Tidak mungkin, aku yang angkat. Nyonya, Pak Emma memaksa mengajak Tuan inspeksi rumah kita. Gedung baru yang dibangun ternyata runtuh. Mirror Casino terkubur di bawahnya, tidak diketahui hidup atau mati. Selesai. Keluarga Tang benar-benar hancur. Selama ini, kami benar-benar salah besar. Jingran selama ini selalu melindungi keluarga Tang. Pergi, keluarga Tang langsung dari tempat malapetaka. Tidak bisa, aku harus meminta Jingran kembali. Bagaimana bisa? Bukan. Kenapa kamu, apa maumu, selalu saja menghalangi kami untuk menjemputnya kembali? Ibu, semua ini hanya kebetulan. Akulah yang membawa keberuntungan untuk keluarga Tang. Kalian tidak percaya padaku lagi? Apa bedanya benar atau salah? Tidak ada salahnya mencoba. Jika Jingran benar-benar pembawa keberuntungan, bukankah kita sedang memberikan masa depan sirah kepada orang lain? Benar. Harus memintanya kembali, demi keluarga Tang.
Demi ayah kalian. Dengan segala cara. Ini adalah tasbih yang kupakai sejak kecil. Ibuku bilang, ini bisa melindungiku dan memberiku kesehatan. Kenapa tiba-tiba terlipas? Sudah kukatakan. Keluarga Zhao sedang ditimpa malapetaka, hanya aku pembawa keberuntungan. Yang bisa menyelamatkan situasi. Lebih baik kamu menghormatiku. Loku. Pertama kali bertemu denganmu. Tasbihku langsung terlipas. Kurasa kamu adalah bintang sial yang dikirim lawan. Untuk menghancurkan keluarga Zhao. Tuan Bowen. Ini adalah orang yang dibawa pulang langsung oleh Nyonya Besar. Dia adalah penyelamat keluarga Zhao. Penyelamat. Buktinya mana? Mana ada orang yang dibawa pulang tanpa bukti? Hanya untuk makan gratis. Aku sarankan kamu segera pergi. Jika aku menemukan kejanggalan, Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Lehate APA. Teh dahong pau ini tidak pantas kamu minum. Porselen biru es ini juga tidak pantas kamu pakai. Keluarga Zhao tidak menyambut penipu. Setelah aku pergi, nasib sial keluarga Zhao tidak akan bisa ditahan lagi. Tunggu saja. Jemput jenazah keluarga Zhao. Kamu siapa? Masih berani bilang garis keturunan Zhao akan musnah? Kamu tahu peringkat keluarga Zhao di Forbes? Kampungan. Hubunganmu dengan keluarga Zhao terlalu dalam, kau yang pertama kena. Di mataku, kamu sama saja dengan mereka bertiga. Jangan sok, kau diberi muka malah tidak tahu diri. Penggawal. Buang pria ini keluar. Tuan Bowen, tidak bisa. Perintahku tidak dihargai lagi, ya? Tuan Bowen, sayangku. Diam kau. Kalian tidak berani menyentuhnya. Aku berani. Berani kau kikul aku. Kalau kau cari mati, aku akan kabulkan. Keluarga Zhao ini tak perlu dipertahankan lagi. Pergi. Cepat pergi. Setelah aku pergi, meski kau bersujud 3 kali 9 kali, aku tak akan kembali. Jaga dirimu baik-baik. Tuan Tang. Tuan Bowen, dia adalah penyelamat keluarga Zhao. Kau usir dia, bagaimana aku menjelaskan pada Nona Besar? Aku, orang tua ini, hari ini rela mati. Untuk mempertahankan Tuan Tang. Siapa yang berani? Tampaknya aku tidak punya ikatan keluarga, baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang. Tak bisa tinggal di samping orang-orang biasa ini. Lebih baik kembali ke gunung. Sudah 10 tahun turun, entah bagaimana keadaan kuil. Bagaimana kabarnya? Hari ini, siapa pentayak Bol Mengkernia? Aku tidak percaya keluarga Zhao tanpanya. Benar-benar akan hancur. Tuan Tang, jangan pergi. Jika kau pergi, bagaimana dengan keluarga Zhao? Biarkan dia pergi. Aku tidak percaya warisan ratusan tahun keluarga Zhao Akan hancur karena ucapannya. Tuan Bowen, kenapa tiba-tiba ada petir? Hubunganmu dengan keluarga Zhao terlalu dalam, kau yang pertama kena. Di mataku, kau sama saja dengan mereka bertiga. Mengkingkah. Benar seperti yang dikatakan Tuan Tang, keluarga Zhao akan mengalami bencana besar. Seseorang, cepat panggil seseorang. Cepat telepon 120. Jingran. Kakak Jingran tahu salahnya. Kakak seharusnya tidak meragukanmu, membuatmu menderita begitu banyak. Jingran. Kasahanlah kami, kembalilah ke keluarga Tang bersama kakak. Jingran. Apakah kakak harus bersujud padamu? Baru kamu mau memaafkan kakak? Jingran, ayah sekarang tidak diketahui kabarnya. Ibu juga terkena kanker. Jika kamu benar-benar anak keberuntungan, cepatlah kembali ke keluarga Tang. Selamatkan kami. Kami tahu salah, Jingran. Hei, Pak Kepala Rumah Tangga. Ada APA? Tuan Bowen baru saja mengusir Tuan Tang.
Langsung disambar petir, benar-benar aneh. Petir menyambar tepat, menargetkan orang yang tidak baik padanya. Dia benar-benar anak keberuntungan. Tidak boleh, kita harus menemukannya kembali. Tunengan Zhao Yuran. Tidak menghormati Jingran. Balasannya datang begitu cepat. Dia benar-benar anak keberuntungan. Tidak boleh, harus cepat ditemukan. Baru ayah keluarga Zhao bisa diselamatkan. Direktur Zhao, Tuan Thompson tiba-tiba ada urusan penting. Sudah kembali ke Amerika, kerjasama ini mungkin. Kerjasama gagal. Tidak seharusnya, di rumah ada Jingran. Anak keberuntungan yang menjaga. Bukankah dia diperlakukan dengan hormat? Kenapa masih terjadi hal sial seperti ini? Halo, Tidak baik, Nona Sao. Kakek Sao tiba-tiba stroke. Baru saja dibawa ke ruang operasi. apa katamu? Kondisi kakek memburuk. Harus. Kenapa bisa begitu sial? Bukankah aku sudah meminta orang baik kembali? Dia sendiri yang akan ritual di keluarga Sao. Menyambungkan keberuntungan kita. Apakah rumah ada masalah? Halo? Hei, tidak baik Nona. Tunanganmu baru saja mengusir Tuan Tang, lalu langsung tersambar petir. Apa? Sebelum aku pergi, apa yang sudah kukatakan pada kalian? Siapa yang mengizinkannya bertindak semaunya? Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Tapi sekarang aku khawatir. Jangan kata-kata, Tuan Tang sebelum dia pergi. Jangan semuanya akan menjadi kenyataan. Sebelum pergi, dia bilang apa lagi? Dia bilang, keluarga Sao penuh dengan nasib sial. Dan bencana besar akan segera datang. Dia juga bilang, hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarga Sao dari malapetaka. Tapi Tuan Bowen baru saja mengusirnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Nona? Ini benar-benar buruk. Kakek masih di ruang operasi. Kalau tidak segera mencari Jingran, mungkin. Ada satu hal lagi, Nona. Kami dengar setelah kami membawa Tuan Tang pergi, keluarga Tang run to. Apa katamu? Hari itu, setelah pulang dari kasino, Nyonya Tang, matanya tertusuk kaca, lalu mengalami kecelakaan di jalan. Sekarang bahkan kepala keluarga mereka sudah dikubur. Hidup atau mati tidak diketahui. Nyonya Tang kemudian didiagnosis kanker stadium akhir. Keluarga Tang benar-benar hancur. Setelah Jingran meninggalkan keluarga Tang, mereka mulai sial. Sekarang Jingran meninggalkan keluarga Sao. Apakah kita akan mengikuti nasib mereka? Nona, Tang Linlin sekarang sudah pergi mencari orang. Lalu kita, Apapun caranya, dengan segala cara. Bahkan dengan mengorbankan seluruh harta keluarga Sao. Kita harus membawa adik Jingran kembali. baik Nona. Tunggu. Suruh seseorang menjemputku. Aku akan menjemput Jingran. Sendiri. Di mana dia? Kenapa Tang Jingran tidak ikut kembali? Jingran Highland? Aku baru sampai di keluarga Zhao. Langsung dengar tunangan Zhao Yuran. Mengusir Jingran. APA? Diusir? Bukankah dia anak keberuntungan? Kok bisa diusir? Sudah kuduga, belut tetap belut. Sekeren apapun dia berpura-pura, tidak akan bisa menjadi naga sejati. Tang Jingran itu adalah pembawa sial besar. Kalau soal keberuntungan, lihat saja aku. Benar, kalau dia benar-benar anak keberuntungan, mana mungkin dia diusir? Bu, kenapa sampai sekarang kamu masih meragukan Jingran? Sejak kita mengusirnya. Dari Roma, berapa banyak kemelangan yang kita alami? Ayah sekarang masih belum jelas nasibnya. Yang paling penting sekarang adalah segera mencari Jingran kembali. Suruh dia segera menyelamatkan ayah. Kakak, itu semua hanya kebetulan. Jangan tertipu olehnya. Terdepu? Semua orang yang pernah menyinggung Jingran telah menerima hukuman. Tunengan Zhao Yuran baru saja mengusir Jingran, langsung disambar petir. Tubuhnya hangus jadi arang. Kakek Zhao dari keluarga Zhao. Baru saja Jingran pergi, langsung kena stroke. Surat pernyataan kritis pun sudah dikeluarkan. Justru karena semua orang yang berhubungan dengan Tang Jingran mengalami kemalangan, baik keluarga Tang maupun Sao. Apalagi dia itu reinkarnasi bintang sial. Aku tidak akan mengizinkan kalian membawanya kembali. Ja, Tang Jingran, mana ada tanda-tanda punya keberuntungan besar? Jelas-jelas reinkarnasi bintang sial, khusus untuk mencelakakan keluarga Tang. Ibu benar. Asalkan kalian percaya dan mencintaiku, Ayah pasti akan selamat dan diselamatkan. TAPI. jangan sampai Tang Jingran kembali ke keluarga Tang. Kalau tidak, keluarga Tang kita pasti akan hancur. Benar, Yu Chen benar. Kakek bisa kena musibah karena setelah berhubungan dengan bintang sial itu tidak bersama Yu Chen. Sedangkan kita selalu bersama Yu Chen. Makanya kita selamat. Tapi, Bu, kamu kan kena kanker. Damn. Kalau bukan karena perlindungan Yu Chen, kita sudah tewas dalam kecelakaan itu. Linlin, hidup harus tahu berterima kasih. Yu Chen lah anak keberuntungan. Lalu Jingran bagaimana? Jingran hilang, apa kita harus membiarkannya begitu saja? Kakak, jangan terus terusan tersat. Semakin dekat dengan Jingran, semakin terpengaruh nasib sialnya, bahkan bisa mencelakakan keluarga Tang kita. Bu, aku akan ambilkan air hangat untukmu.
Kamu bilang pasien di tempat tidur 26. Sial banget ya. Siang bolong kena petir. Kina petir. Tunangan Sayuran juga ada di sini. Aku harus temui dia dong. Jingran si dukun. Kamu kan orang baik hati. Jangan sampai aku sial lagi ya. Aku transfer uang untukmu sekarang, lewat HP. Tuan Bowen. Kamu melakukan ini. Mungkin justru seperti yang dia inginkan. Kamu siapa? Maksudmu apa? Dia bilang ke kamu. Engkana besar kan datang. Kamu akan mengalami nasib buruk. Benar. Kamu tahu dari mana? Omong kosong. Dia itu pembawa sial. Semua yang berhubungan dengannya akan sial. Pertama keluarga Tang kami, sekarang dia mau menipu kamu. Dan keluarga Sao. Pembawa sial. Ayo. Karena dia, sampai sekarang masih hilang. Bikin keluarga Tang kami hampir bangkrut. Aku sampai pengin kulitnya dikupas. Jadi, aku kena petir. Karena si bodoh ini pembawa sial, bukan karena aku habis rezeki. Bukan karena alasan lain. Kalau dia benar-benar hebat, kenapa keluarga Sao tidak dapat untung sama sekali? Malah kakek Sao hampir meninggal. Kamu bilang apa? Kakeknya kenapa? Aku baru dengar kabar. Kakek Sao kena stroke. Masih di ruang operasi. Mungkin. Aduh. Jangan sentuh. Tuan Bowen. Tebaya. Sudah ku tahu, asai bodoh ini bikin orang baik. Dia tidak hanya bikin aku sengsara. Dia juga mau membunuh semua orang Sao. Benar. Ayahku tertimpa bangunan. Seluruh keluarga kecelakaan, besi menembus tubuh. Ibuku juga kena kanker. Semua ini. Semua karena dia. Sekarang, Zhao Daqianjin sedang berusaha mati-matian untuk menemukan Tang Jingran. Jika Tang Jingran kembali ke keluarga Sao, mungkin keluarga Sao benar-benar akan hancur. Dia atau aku. Kamu tenang saja. Aku juga bagian dari keluarga Sao. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkannya menginjakan kaki ke keluarga Sao. Tang Jingran, ada aku di sini. Kamu masih ingin menempel pada keluarga Sao yang tinggi ini? Mimpi. Adik sudah menemukan ayah. Benarkah? Bagus, aku akan segera pulang. Tang Jingran, kamu juga tidak lebih dari ini. Tanpa kamu, bukankah aku juga membuat ayah bertahan dalam situasi yang sangat berbahaya? Aku pergi terlalu jauh, kekuatan Nasi tidak bisa menjangkaunya. Keluarga Tang dan Sao mungkin akan mengalami balasan. Siklus sebab akibat. Balasan tidak akan luput. Kamu yakin ini adalah tempat Jingran bersembunyi? Pasti benar, kami menemukan. Sebelum diadopsi, Tuan Jingran selalu tinggal di kuil kecil ini. Semuanya, dengarkan aku. Harus memenuhi tanpa syarat semua permintaan Jingran. Bahkan dengan mengorbankan nyawa sekalipun. Ya. Adik Jingran. Sebelumnya semua salahku. Tapi sekarang ayah dalam keadaan kritis. Aku mohon. Pulanglah bersamaku untuk menyelamatkannya. Jika tahu akan seperti ini, mengapa dari awal tidak begitu? Kalian pulang saja. Jingran. Ini semua salahku tidak bisa mengendalikan bawahan, membuatmu marah. Tapi, lihatlah aku yang begitu tulus. Maafkan aku kali ini. Sebelum aku pergi sudah kubilang. Begitu aku keluar dari gerbang Sao. Bahkan jika kalian bersujud 9 kali, aku tak akan kembali. Selama ini, kakek tak pernah berhenti mencari. Garis keturunanmu ini selalu ingin menjemputmu kembali ke keluarga Zhao. Aku mohon beri keluarga Zhao kesempatan sekali lagi. Aku rela menyerahkan semua saham keluarga Zhao. Seluruh keluarga Zhao akan menghormatimu. Kami hanya memohon. Keluarlah dan selamatkan kakekku. Utang keluarga Tang sudah kulunasi. Tapi karma keluarga Zhao belum terselesaikan. Sudahlah.
Baik. Ingat janjimu. Aku akan beri keluarga Sao kesempatan sekali lagi. Aku akan ikut denganmu. Adik Jingran. Aku akan membawamu pulang. Tunggu. Bowen, kenapa kau di sini? Yuran, percayalah padaku. Tang Jingran adalah pembawa sial. Sama sekali tidak bisa membawa keberuntungan untuk keluarga Sao. Hanya akan mendatangkan bencana. Diam kau. Apa yang kau omongkan? Keluarga Tang sudah memberitahuku. Dia memang pembawa sial. Semua orang yang dekat dengannya akan ditimpa kesialan. Diam. Perkataan sesat seperti ini pantaskah kau ucapkan? Cepat sujud dan minta maaf pada Jingran. Aku. Padanya. Dia pantas? Sujud, minta maaf. Yuran. Kita sudah bersama sejak kecil. Sampai hari ini. Bagaimana bisa kau percaya dia yang orang luar? Tidak percaya padaku? Baik. Baik. Kalau begitu hari ini, akan kuungkap wajah aslinya. Di keluarga Sao, dia hidup bermewah-mewah, makan minum. Bahkan untuk ritual pun, selalu menggunakan yang terbaik. Kuil sialan apa ini, tempat kumuh dan jelek. Dia tetap menggunakannya. Bodoh, hukum sebab akibat. Berputar dalam siklus. Karma, ingin mendapatkan hasil apa? Harus berusaha sekeras itu. Hanya keluarga Sao yang cukup baik padaku. Aku baru bisa menyelamatkan kalian dari kesulitan. CIH. Omong kosong. Kau pikir aku masih percaya kata-kata penipu sepertimu? Nasib buruk akan berbalik. Aku menyarankanmu. Lebih baik berdoa untuk dirimu sendiri. Ibu, kakak, aku pulang. Ayah, mana orangnya? Ayah. Hai Lang. Bagaimana mungkin, dengan aku sebagai anak keberuntungan, ayah? Bagaimana mungkin hilang? Jangan-jangan benar-benar anak keberuntungan? Segala karma menempelnya. Keluarga Tang pasti hancur, kali ini ayah. Lalu siapa? Yang berikutnya? Siapa berikutnya? Selanjutnya giliranku. Ibu, aku sudah kehilangan ayah, aku tidak boleh kehilanganmu. Aku akan segera memohon pada Jingran. Aku akan memohon padanya untuk kembali. Keluarga Tang pasti masih bisa diselamatkan. TAPI. Sepertinya sudah terlambat. Aku bilang pada Tuan Bowen. Jingran adalah penipu. Pembawa sial. Bowen mungkin sudah menemui Jingran. Dan membuatnya marah, dia pasti tahu. Aku yang menghasut di belakang. Kamu. Bagaimana bisa kamu membuat masalah sebesar ini? Selesai. Sekarang, kita tinggal di sini. Karma akan menemui kita. Tidak bisa lari. Tidak boleh lari. Tidak boleh menunggu. Kamu harus cepat pergi. Cepat cari Tang Jingran dan bawa dia kembali. Harus lebih dulu dari Zhao Xi. Sebelum semuanya terlambat. Ibu, menurutmu Jingran akan kembali? Aku akan pergi sendiri, meskipun dia tidak peduli dengan kelahiranku. Demi 10 tahun aku membesarkannya, aku pasti akan membawanya kembali. Ebio. Dia tidak hanya membuatku seperti ini. Tang keluarga juga hancur karena dia. Setelah dia datang ke Shaoxi, Kakek baru saja terkena stroke. Yuran. Begitu banyak bukti di depan mata. masih tidak bisa membuktikan dia adalah bintang sial? Cukup. Kamu orang luar tahu apa? Hari ini bagaimanapun juga.
Aku akan membawa Jingran kembali. Yuran, kita sebentar lagi menikah. Masalahmu adalah masalahku. Aku melakukan semua ini untuk... Berani lagi tidak menghormati Jingran. Aku akan langsung membatalkan pertunangan. Seseorang, bawa dia kembali. Jaga ketat. Baik. Sangat baik. Sekarang apapun yang aku katakan. Kamu tidak mau percaya ya? Kurasa kamu menyukainya. Ingin dia menggantikan posisiku. Yuran, kamu lihat tidak? Dia adalah bintang sial, semua orang yang dekat dengannya akan terkena nasib buruk. Diam. Kamu benar-benar bodoh dari ujung ke ujung. Dibodohi oleh bintang sial yang sebenarnya tapi tidak sadar. Omong kosong. Siapa lagi yang bisa menjadi bintang sial selain kamu? Kamu itu bego. Kejeku. Gunakan otak bodohmu itu, pikirkan baik-baik sebelum datang ke sini. Siapa yang menyentuh tubuhmu yang berharga ini? Jangan-jangan. Aduh. Jangan sentuh, jangan sentuh. Tuan Bowen. Turut berduka. Tidak mungkin. Tang keluarga juga korban. Apa alasan Jamanipiku? Cukup. Mulai sekarang, pertunangan kita dibatalkan. Jingran adalah penyelamat keluarga Zhao. Tidak menghormatinya. Berarti tidak menghormati keluarga Zhao. Pergi kau. Zhao Yuran. Kau sedang menjerumuskan keluarga Zhao ke dalam jurang. Adik Jingran, asalkan kau mau pulang bersamaku. Mulai hari ini, kau akan menjadi pewaris keluarga Zhao. Semua aset keluarga Zhao, saham, dana properti, semuanya akan kuberikan padamu. Zhao Yuran. Kau gila. Kau benar-benar ingin memberikan keluarga Zhao kepada orang luar yang tidak berkeluarga Zhao. Ini adalah keputusan yang kubicarakan dengan kakek. Tanpa pengorbanan garis keturunannya, tidak akan ada keluarga Zhao di Beijing. Semua ini sebenarnya adalah miliknya. Keluarga Zhao hanyalah pelayan yang menyimpan kekayaan dunia untuknya. Dia adalah pembawa sial. Kau tidak tahu? Pergi. Apa yang kalian tunggu? Cepat usir dia. Zhao Yuran. Untuk seorang pria tampan, kau benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Bo? Asalkan Jingran mengangguk. Tidak hanya hubungan pernikahan kita, bahkan kerjasama antara keluarga Zhao dan Bo bisa langsung dibatalkan. Kau. Badut. Tang Jingran. Pria tampan sepertimu ingin menggantikan posisiku? Aku akan mencabut nyawamu. Menuai apa yang kau tabur. Aduh NK, si Pak Pulang. Ada masalah besar. Masalah penggelapan pajak kita dibongkar oleh magang. Sekarang petugas pajak dan polisi sudah datang. Aduh NK, semua set kita desera. Bagaimana ini? APA. APA. Apa yang kamu katakan benar semuanya? Aku percaya pada fitnah dan mengganggumu. Hasilnya malah menimpa grup Bo milikku. Aku bisa... Tapi keluarga Tang bilang kamu adalah bintang sial. Jingran, Ah, ibu tahu salah. Ibu seharusnya tidak meragukanmu. kakak. Kumohon. Pulanglah bersama kami. Kenapa mereka bisa datang ke sini? Bintang sial. Kamulah bintang sial itu. Apa yang kamu omongkan? Karena kamu menyentuh bahuku. Jadi aku selalu bernasib sial. Dan juga kamu yang menggesatku datang ke sini. Jadi aku kena petir. APA, anak kandangku sendiri adalah bintang sial. Ebio.
Beberapa kali keluarga kita selamat karena aku. Bagaimana mungkin aku bintang sial? Benar, waktu kita kecelakaan dulu. Karena ada Yu Chen, kita bisa selamat. Ibu, mobil Jingran mereka. Waktu itu sudah ditusuk besi seperti landa. Tapi mereka baik-baik saja. Sementara kita hampir tewas. Kamu masih tidak mengerti? Kamulah bintang sial. Jingran adalah anak keberuntungan keluarga kita. Ibu, aku anak kandung ibu. Bagaimana mungkin aku bintang sial? Kamu memang. Sejak kamu masuk keluarga Tang, keluarga Tang tidak pernah baik-baik saja. Pertama kontrak hilang. Lalu ayahmu meninggal. Sekarang bahkan aku hampir mati. Semua karena kamu, kita mengusir Jingran dari rumah. 3 orang tua. Aku hanya tidak tahan dengannya, jadi aku mengomentarinya beberapa kali. Yang akhirnya memutuskan untuk mengusirnya dari rumah adalah kamu. Jingran, ibu salah. Bisakah kamu memaafkan ibu sekali ini? Apakah kamu benar-benar bisa melihat keluarga Tang? Tidak tersisa satupun dari 3 orang ini? Jingran, asalkan kamu mau kembali ke keluarga Tang, kami bersedia memberikan semua kekayaan keluarga Tang kepadamu. Benar? Jingran, asalkan kamu mau kembali, selamatkan nyawaku. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Segera putuskan hubungan dengan si pembawa sial ini. Mulai sekarang, keluarga Tang hanya memiliki 1 anak, yaitu kamu. Sekarang menyesal. Sudah terlambat. Pengawal, usir mereka keluar. Jangan ganggu ketenangan kuil. Baik. Apa yang kalian lakukan? Pergi. Jingran, ibu salah. Ibu telah membesarkanmu selama 10 tahun. Bagaimana bisa kamu menjadi anak yang tidak tahu terima kasih? Tunggu. Pergi kau, si pembawa sial. Lin, dorong ibu ke sana. Jingran, ini adalah 2 butir tasbih ayahmu yang rusak saat jatuh. Ibu sendiri mencari master untuk memberkatinya. Sudah diperbaiki, bisakah kamu memaafkan ibu? Kamu ingin aku menyelamatkanmu? Ya. Maafkan ibu sekali, pulanglah dengan ibu nanti. Akan menuruti semua keinginanmu, apakah kamu serius? Mulai sekarang, si pembawa sial ini tidak akan merebut apapun darimu. Mobilmu akan dikembalikan, mulai sekarang, kasih sayang kami hanya akan menjadi milikmu seorang. Asalkan kamu pulang dengan ibu. Aku akan pulang, segera menulis surat pemutusan hubungan dengannya, dan mengusir si pembawa sial ini ke desa, tidak boleh kembali ke Jiangcheng selamanya. Adik Jingran. Jika kamu merasa keberatan, aku bisa segera mengusir mereka. Tidak perlu. Aku akan pulang denganmu ke keluarga Zhao. Aku dengan mereka. Sudah saatnya untuk menyelesaikan ini. Lalu apa rencanamu? Bagaimana? Jingran, Sesuatu berlihat kembali. Hukum sebab akibat. Aku telah melindungi keluarga Tang selama 10 tahun. Sekarang, ikatan keluarga telah putus. Jika terus dipaksakan, hanya akan berakibat sebaliknya. Jingran, Aku tidak memukulmu bukan karena kau lebih tua. Tapi nasibmu ada di tangan langit. Pergilah. Ibyo. Kakek. Kenapa kau sudah keluar dari rumah sakit? Aku tidak bisa tenang. Hanya ingin melihat langsung penyelamat keluarga Zhao. Bisakah kau memberitahuku, mengapa saat kecelakaan dulu hanya dengan sekali pandang,
Kau langsung yakin dengan identitasku? Nak, tahukah kau bahwa di dunia ini ada dewa? Kau bercanda? Aku tahu diriku. Hanyalah manusia biasa yang agak istimewa, juga akan tua dan mati. Konon, dewa dunia fana menguasai nasib, warisan turun-temurun. Mereka memiliki umur seperti manusia, penampilan pun sama. Tapi, sampai aku mengenal ayahmu, baru aku tahu sebuah rahasia besar tentang dewa. Lao Zhao, kau mengenal ayahku? Ini adalah penyelamat keluarga Zhao, yaitu foto ayahmu di masa muda. Tubuh dewa dunia fana istimewa, anak biasanya langsung diberi nasib. Konon, sebelum mati, mereka akan menyegel seluruh nasibnya untuk diwariskan ke generasi muda, dan yang ayahmu tinggalkan untukmu. Tanda itu adalah untayan tasbih itu. Maksudmu? Ayahku sudah meninggal lebih dari 10 tahun? Ternyata kelahiranku kembali bukanlah anugerah langit, melainkan berasal dari kekuatan leluhur. Hanya saja ayah telah menggunakan semua perhatiannya yang tulus sebelum meninggal. Nak, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Kuharap saat kau besar nanti, jangan menyalahkan ayah. NAK. Selama ini, kau menderita di keluarga Tang. Aku berjanji, mulai sekarang, kau di keluarga Zhao. Tidak perlu menggunakan kekuatan nasib. Kalau kamu tidak keberatan, panggil aku kakek. Kakek pastikan kamu jadi penerus keluarga Zhao. Kakek, aku belum setuju. Hanya mau jadi adik kakak dengan Jingran. Oh. Baik, baik, baik. Kedepannya, keluarga Zhao bergantung pada kalian. Halo, T.N. Thompson. Sebelumnya ada urusan mendadak yang menunda kerja sama kita. Sebagai permintaan maaf, kami memutuskan untuk memperluas kerjasama. Banyak kerjasama. Perusahaan teknologi Farmer akan menandatangani kontrak miliaran dengan kami. Ah, Dan itu kerjasama jangka panjang yang mendalam, Jingran. Kamu tidak menggunakan kekuatan keberuntungan, kok masih ada. Kontrak besar seperti ini datang ke kita? Ini, aku tidak bisa mengendalikannya. Semakin baik orang padaku, semakin beruntung mereka. Hari baik keluarga Zhao baru saja dimulai. Sedangkan, mereka yang berniat jahat padaku, mungkin sekarang sudah mulai menerima balasannya. Jingran diam-diam menggunakan kekuatan keberuntungan. Membantu kita budget banyak. Tapi kita malah terus mencela. Akibat ulah sendiri. Semua ini karma. itu kalian, bukan aku. Aku baru datang ke keluarga Tang, aku tidak memanfaatkannya. Tidak memperbudaknya, kenapa aku harus menanggung semua ini? Kenapa? Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin kita? Salah paham Jingran adalah bintang sial. Bagaimana mungkin mengusirnya dari rumah? Orang yang paling pantas dapat karma adalah kamu, Tang Yuchen. Kamu seharusnya. Kamu. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Karma. Semua ini karma. Karma, semuanya karma. Aku adalah Dewi Guanyin, aku datang untuk menyelamatkanmu. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus pergi.
Tidak. Tidak mungkin sial, aku tidak pernah mengganggunya. Bagaimana mungkin aku sial? Dia datang untuk membunuhku, sial datang. Ah. Hewa Keceng Agiu, si anak keberuntungan, Tang Jingran, sedang dekat dengan putri keluarga Sao. Sore ini, pesta pertunangan mereka. Tidak bisa. Aku harus ikut, biar dapat sedikit keberuntungan. Tidak bisa, aku juga harus ikut. Mana mungkin semua keberuntungan diraup oleh dia sendirian. Tunggu aku si tua. Kalian berdua brengsek, tunggu aku. Jingran, pesta pertunangan kita sebentar lagi akan dimulai. Ayo kita pergi. Ayo, temani aku menyaksikan kehidupan baru.